Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Mekanik BJ. Untuk kali ini, kita akan membahas ilmu fisika kelas 10 SMA, yaitu dasar penjumlahan vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis bersearah, di mana panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Contoh vektor berikut. Vektor A memiliki arah vektor menuju 30 derajat. Vektor B memiliki arah vektor menuju 350 derajat atau minus 10 derajat. Sedangkan vektor C memiliki arah vektor menuju 45 derajat. Dengan nilai vektor sebesar banyaknya kotak balok yang dilewati oleh arah vektor dengan perhitungan secara rumus Pythagoras. Jika semua vektor yang ada kita jumlahkan, maka berapakah hasil dari nilai dan arah vektor tersebut? Atau R vektor sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, di mana R vektor ada resultan vektor. Resultan vektor adalah vektor tunggal yang merupakan hasil penjumlahan dari dua atau lebih vektor. Resultan vektor mencerminkan total efek atau dampak dari vektor-vektor tersebut, baik dalam hal besaran maupun arahnya. Persamaan di atas merupakan persamaan penjumlahan vektor. Bagaimana jika ada pengurangan dalam vektor? Sebenarnya dalam vektor tidak ada istilah pengurangan, hanya saja arah yang menunjukkan positif atau negatif. Maka resultan vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B dan kita anggap vektor C yang memiliki arah negatif. Buka kurung, tutup kurung, negatif vektor C. Atau resultan vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Sehingga kita gambarkan negatif vektor C di mana memiliki arah berlawanan dari vektor positif C. Begitu juga berlaku ke vektor negatif A dan vektor negatif B. Cara mencari resultan vektor memiliki tiga cara. Yang pertama, metode grafik seperti metode poligon, metode segitiga, dan metode jajaran genjang. Yang kedua, metode aturan kosinus dan sinus. Kemudian yang ketiga, metode analitik. Penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Penjumlahan metode segitiga adalah penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Resultan vektor diperoleh dengan menarik anak panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Contoh soal. Dari gambar vektor yang kita jadikan contoh sebelumnya yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang ditanyakan berapa besar resultan vektor R dari ketiga vektor tersebut dengan menggunakan metode segitiga. Sehingga resultan vektor R sama dengan penjumlahan vektor A ditambah vektor B, kemudian ditambahkan dengan vektor C. Dikarenakan metode segitiga hanya dua vektor, maka kita pecah persamaan di atas menjadi resultan vektor sama dengan buka tutup kurung penjumlahan vektor A dengan vektor B ditambah vektor C. Atau resultan vektor R sama dengan resultan vektor AB ditambah dengan vektor C. Maka, selanjutnya kita cari terlebih dahulu resultan vektor AB. Sama dengan vektor A ditambah vektor B. Selanjutnya, gambarkan besaran arah dan sudut sesuai gambar pada soal yang pertama. Yang pertama, vektor A dilanjutkan letakkan vektor B tepat di ujung vektor A. Sehingga didapatkan resultan vektor AB dengan menyatukan pangkal vektor A dengan ujung vektor B.
Pada awalnya kita memiliki 3 penjumlahan vektor resultan, yaitu vektor A ditambah vektor B serta vektor C. Dikarenakan penjumlahan vektor A dan vektor B telah kita dapatkan arah dan nilainya, maka kita dapat persamaan baru. Selanjutnya, kita gambarkan kembali hasil dari resultan vektor AB sesuai arah dan panjang yang telah kita dapatkan. Sama seperti cara mencari resultan vektor AB, dari ujung resultan vektor AB yang telah kita gambarkan arah dan panjangnya, kita letakkan vektor C, tepat di ujung resultan vektor AB. Untuk mendapatkan arah dan besaran resultan vektor ABC atau total, maka kita tarik garis lurus dari pangkal resultan vektor AB menuju ujung vektor C. Dari hasil resultan vektor ini dapat kita cari total nilainya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu resultan vektor sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana nilai A didapat dari sisi samping arah resultan vektor dan nilai B dari depan sudut dari arah resultan vektor. Kemudian, hitung jumlah kotak pada garis A. Didapatkan 15 kotak satuan dan sisi B memiliki 6 kotak satuan. Untuk selanjutnya kita masukkan dalam rumus Pythagoras, di mana 15 kuadrat didapatkan 225 ditambah 36 dari kuadrat 6. Sehingga didapatkan hasil dari nilai vektor dari penjumlahan vektor ABC, atau resultan vektor ABC sebesar akar dari 261 satuan. Sampai di sini saja sudah benar, atau dapat disederhanakan lagi dari akar 261 tersebut. Penjumlahan vektor metode jajaran genjang. Menurut aturan jajaran genjang, dua buah vektor bisa dijumlahkan dengan meletakkan ujung pangkal kedua vektor pada titik yang sama. Contoh, masih menggunakan gambar pada contoh sebelumnya. Memiliki 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang kita cari resultan dari ketiga vektor tersebut dengan menggunakan metode jajaran genjang. Sama seperti metode segitiga, pada jajaran genjang hanya bisa menjumlahkan 2 vektor dalam resultannya. Maka, dari itu, rumus resultan vektor kita jabarkan atau kita pecah sehingga didapatkan resultan vektor sama dengan buka kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C. Sehingga didapatkan resultan vektor sama dengan resultan vektor AB ditambah vektor C. Dari resultan vektor AB, gambarkan besaran arah dan sudut sesuai gambar pada soal, dan satukan setiap pangkal dari vektor A dan vektor B. Selanjutnya, cerminkan letak vektor A dan vektor B, dan letakkan di ujung vektor dari bayangan vektor yang dicerminkan, sehingga didapatkan vektor A aksen dan vektor B aksen, di mana tanda aksen sebagai tanda bayangan dari vektor yang ada. Dari pencerminan vektor A dan vektor B, terbentuk sudut baru sehingga terbentuk bangun jajaran genjang. Dari sudut titik awal ditarik ke sudut pertemuan dari vektor A aksen dan vektor B aksen, maka garis inilah resultan vektor dari penjumlahan vektor A dan vektor B atau resultan vektor AB. Untuk mencari resultan vektor total, maka resultan vektor AB yang telah kita dapat akan digabungkan dengan vektor C. Sama seperti cara mencari resultan vektor AB. Kemudian, resultan vektor AB kita cerminkan, dan juga vektor C-nya.
sehingga didapatkan bangun jajaran genjang di mana tanda aksen menggambarkan garis bayangan dari pencerminan vektor yang ada. Selanjutnya, tarik garis lurus dari titik temu kedua vektor menuju titik temu dari kedua sudut titik bayangan vektor. Garis inilah yang disebut arah vektor total dari penjumlahan vektor A dengan vektor B dan vektor C. Untuk mendapatkan besaran vektornya sama seperti metode segitiga menggunakan teori teorema Pythagoras. Dengan cara kita kasih garis bantu A dan garis bantu B sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Hitung kotak di sisi A dan sisi B sehingga didapat resultan vektor total sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Didapatkan dari 225 ditambah 36 atau akar dari 261. Metode poligon, di mana metode menggabungkan dua vektor atau lebih, yang merupakan perkembangan dari metode segitiga, dengan menggambarkan vektor ketiga, dimulai dengan pangkal yang berimpit di ujung vektor kedua. Contoh, masih menggunakan contoh sebelumnya yaitu memiliki tiga vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang ditanyakan adalah resultan R dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B dan ditambah vektor C dengan menggunakan metode poligon. Langkah awal, gambarkan sama seperti cara menggunakan metode segitiga dengan menggabungkan dua vektor di ujung vektor lainnya. Maka, kita gambarkan yang pertama vektor A dengan arah dan nilai sama dengan di soal. Selanjutnya, disambung dengan vektor B diletakkan tepat di ujung vektor A. Maka, dapat dilihat langkah awal ini sama seperti menggunakan metode segitiga, namun metode kali ini kita menggunakan metode poligon. Dengan metode poligon, langkah selanjutnya letakkan vektor C tepat di ujung vektor B. Kemudian, tarik lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Maka, inilah hasil dari resultan vektor dari penjumlahan vektor A, vektor B, dan vektor C. Sehingga, untuk mendapatkan nilai dari resultan vektor itu, masih sama dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Langkahnya sama dari metode sebelumnya. Kita buat garis bantu yang membuat segitiga siku-siku dengan dua sisi A dan sisi B. Kemudian, hitung jumlah kotak di garis sisi A, yaitu 15 kotak atau 15 satuan. Dan kotak di garis B, yaitu 6 kotak atau 6 satuan. Sehingga, dapatkan nilai resultan vektor sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat atau akar dari 225 ditambah 36. Sehingga, didapat hasil nilai dari resultan vektor hasil penjumlahan vektor A, vektor B, dan vektor C sebesar akar dari 261 satuan. Selanjutnya, dari soal yang sama, kita mencari resultan vektor jika salah satu vektornya ada vektor pengurangan, di mana resultan vektor sama dengan vektor A ditambah vektor B dan dikurang vektor C. Maka, harus memahami bahwa vektor tidak ada yang bernilai negatif, hanya arahnya saja yang menggambarkan negatif atau positif. Maka, vektor negatif C dapat digambarkan
kebalikan dari arah vektor C. Kita hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Selanjutnya, letakkan vektor negatif C di ujung vektor B. Maka, arah vektornya akan berlawanan arah dari penjumlahan vektor C. Maka hasil resultan vektor dari vektor A ditambah vektor B dan dikurang vektor C, tarik garis lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor negatif C. Sehingga nilai dari resultan vektor didapat dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana resultan vektor sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat, atau akar dari 49 ditambah 4. Sehingga didapatkan nilai resultan vektor sebesar 53 satuan. Metode aturan sinus dan kosinus. Aturan yang menggabungkan nilai kosinus sudut dan nilai sinus antara dua vektor dengan hasil perkalian titik vektor dan panjang vektor. Jika memiliki dua vektor, vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa dengan metode grafis jajaran genjang, maka didapatkan panjang resultannya, di mana sudut antara vektor A dan resultan vektor R membentuk sudut beta, sedangkan vektor B dengan resultan vektor R membentuk sudut gamma. Maka, sesuai aturan sinus, dapatkan rumusan vektor R bernilai mutlak per sin alfa sama dengan vektor A bernilai mutlak per sin gamma sama dengan vektor B bernilai mutlak per sin beta, di mana R mutlak adalah nilai atau besaran dari vektor A dan vektor B. Untuk aturan kosinus dari gambar sebelumnya, maka didapatkan rumusan jika vektor R bernilai mutlak sama dengan vektor A ditambah vektor B bernilai mutlak, maka didapatkan besaran nilai vektor R adalah akar dari nilai vektor A kuadrat ditambahkan vektor B kuadrat ditambah 2 kali dari nilai vektor A dan vektor B dikalikan cos alfa. Namun, jika ditanyakan resultan vektor yang bernilai mutlak dari vektor A dikurang vektor B bernilai mutlak, maka rumusannya akan berubah. Untuk lebih jelas, kita gambarkan terlebih dahulu grafik vektornya, di mana vektor A dari gambar yang telah ada sebelumnya dan B yang mana pada gambar sebelumnya mengarah ke arah sudut kurang lebih 60 derajat. Dari teori grafik sebelumnya, jika terdapat vektor bernilai negatif, maka arah vektornya akan berlawanan arah dengan vektor yang bernilai positif. Sehingga vektor negatif B kita gambarkan berlawanan dengan vektor positif B. Dengan metode jajaran genjang, didapat arah dan nilai resultan vektor R-nya dengan jarak sudut dari vektor A dan vektor B minus membentuk sudut alfa. Maka, rumusan didapat dari resultan vektor R-nya adalah vektor R bernilai mutlak sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat dikurang 2 kali dari vektor A dikali vektor B dikali hasil dari cos alfa. Contoh soal.
Dari gambar yang kita miliki di awal, jika diketahui vektor A bernilai mutlak memiliki nilai 6 satuan dan nilai dari vektor B bernilai mutlak adalah 4 satuan. Sedangkan sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B bernilai 60 derajat. Ditanyakan berapa nilai resultan R bernilai mutlak. Jika kita pahami dari soal, sudut yang diketahui hanya satu sudut, yaitu sudut dari vektor A dan vektor B. Sedangkan sudut dari vektor A dan vektor resultan serta vektor B dan vektor resultan tidak diketahui nilai sudutnya. Dan arah gambar vektornya bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa resultan yang ditanyakan menggunakan aturan kosinus dengan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Sehingga jawabannya didapatkan vektor resultan R bernilai mutlak sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B bernilai mutlak. Masukkan rumus yang telah kita ketahui dari penjumlahan aturan kosinus. Akar dari vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dari 2 kali vektor A dikali vektor B dikali hasil dari cos alfa. Masukkan nilai yang diketahui ke rumus, maka akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah hasil dari 2 kali 6 dikali 4 dikali cos 6, yaitu setengah atau 0,5. Kita selesaikan semua perkalian terlebih dahulu sehingga didapatkan akar dari 36 ditambah 16 ditambah 24, sehingga didapatkan nilai vektor resultan R adalah akar dari 76 satuan. Metode analitik. Metode yang digunakan untuk membentuk besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus kosinus dan sinus. Dengan gambar vektor diproyeksikan pada grafik sumbu X dan sumbu Y. Contoh, kita gambarkan terlebih dahulu grafik sumbu X dan sumbu Y, di mana ada sumbu X positif, Y positif, X bernilai negatif, dan Y bernilai negatif. Kita masukkan vektor F 1 dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Kemudian vektor 2 dengan sudut beta terhadap sumbu minus X. Dan vektor F3 dengan sudut gamma terhadap sumbu minus Y. Maka, untuk mengetahui besaran vektor pada sumbu X didapatkan rumusan sigma vektor Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah F3x ditambah sampai jumlah vektor yang ada pada soal. Sama halnya dengan besaran vektor F di sumbu Y. Didapatkan sigma vektor Fy sama dengan F1y ditambah F2y ditambah F3y ditambah sampai jumlah Fny yang ada. Maka didapatkan resultan dari vektor Fx dan Fy dengan menggunakan rumus Pythagoras adalah resultan vektor bernilai mutlak sama dengan akar dari jumlah sigma Fx kuadrat ditambah penjumlahan sigma Fy kuadrat. Selanjutnya, untuk memudah menghitung besaran vektor pada sumbu X dan Y, maka diberi garis bantu proyeksi pada vektor F. Garis proyeksi vektor Fx1
garis proyeksi vektor Fy1, garis proyeksi vektor Fx2, garis proyeksi vektor Fy2, garis proyeksi vektor Fx3, dan garis proyeksi vektor Fy3. Kita ingat kembali tentang trigonometri pada segitiga, di mana nilai sin didapat dari sisi depan dibagi sisi miring dari segitiga. Dan nilai cos didapat dari sisi samping dibagi sisi miring dari segitiga. Sehingga didapat untuk mendapatkan nilai proyeksi dari sumbu X dan Y-nya adalah F1X sama dengan F1 dikali hasil dari cos alfa, kemudian F1Y sama dengan F1 dikali hasil dari sin sudut alfa. Kemudian untuk F2X didapat dari negatif F2 dikarenakan berada di sumbu negatif X dan mengarah ke arah sumbu negatif X dikalikan dari hasil sudut kosinus beta, dan F2Y didapat dari F2 dikalikan dengan hasil dari sin sudut beta. Selanjutnya, untuk F3X didapat dari negatif F3 dikarenakan arah vektor F3 menuju ke sumbu negatif X dikali dengan sudut sin gamma. Dan F3Y didapat dari negatif F dikarenakan arah vektor F menuju sumbu negatif Y dikalikan hasil sudut cos gamma. Kemudian, hasil dari perhitungan F1X, F2X, dan F3X dilakukan penjumlahan dengan hasil sigma Fx sama dengan. Dan juga hasil dari perhitungan F1Y, F2Y, dan F3Y dilakukan penjumlahan dengan hasil sigma Fy sama dengan. Sehingga hasil dari sigma Fx dan Fy dapat untuk mencari resultan F dengan rumus yang telah kita ketahui. Resultan vektor nilai mutlak sama dengan akar dari hasil Fx kuadrat ditambah dari hasil sigma F kuadrat. Demikian penjelasan singkat tentang dasar penjumlahan vektor untuk tingkat SMA kelas 10. Mohon masukan jika ada kesalahan. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.